Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku, teman-teman PPL Digital, dan sahabat petani milenial dimanapun berada. Kartu tani akan berlaku secara umum mungkin per Januari tahun 2023. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan supaya pupuk bersubsidi kita aman? Simak terus PPL Digital ya. Baik, kita lanjutkan. Sebagai informasi, kemarin sudah ada penyuratan bahwa tentang penggunaan kartu tani yang pada tanggal 29 September kemarin disampaikan bahwa akan berlaku, atau Tuber itu sedang ditutup per 1 Oktober tahun 2022. Namun ada beberapa diskusi pertemuan dengan kementerian, ternyata memang banyak tempat-tempat yang belum siap secara infrastruktur, sehingga kemarin mungkin ya terjadi kesepakatan akan berlaku secara umum itu tanggal 1 Januari tahun 2023. Nah, tentunya mungkin bagi daerah-daerah atau teman-teman yang belum menggunakan kartu tani, jika nanti sudah terbit kartu taninya, nah ini hanya saran untuk teman-teman petani ya. Saran dari kami dari PPL Digital untuk teman-teman petani yang akan menggunakan kartu tani. Ada beberapa saran. Di antaranya yang pertama adalah ketika saudara-saudara sekalian, teman-teman petani mendapatkan kartu tani, dalam waktu dekat segera lakukan pengecekan ya. Kalau misalnya datangnya nanti Desember sudah dibagi, nah sekitar Januari atau Februari segera lakukan pengecekan, atau justru saat itu juga ya dilakukan pengecekan. Nah, kalau untuk pengecekannya bisa dilakukan di KPL terdekat, ya kan? Nah, apa yang akan dicek? Yang tentunya yaitu alokasi pupuk bersubsidi yang ada di kartu tani. Jika sampai Anda mendapatkan kartu tani itu belum ada alokasi, ya silakan hubungi saja teman-teman PPL di PPL WIBI ya, PPL wilayah binaan yang ada di desa masing-masing. Sampaikan bahwa ini pupuk kartu tani saya ini belum ada alokasinya atau belum ada kuotanya. Itu saran yang pertama. Kemudian yang kedua, isi ulang atau isi uang ya di debit atau di kredit namanya, diisi saldo lah, diisi saldo sebelum digunakan transaksi. Karena ini kartu tani kita tidak dipungut biaya atau tidak ada tidak ada administrasi kayak ATM biasa. Jadi nggak apa-apa, misalnya nanti kalau sudah jelas-jelas yakin sudah ada kuotanya, silahkan diisi saja uangnya. Misalnya kebutuhannya berapa, nggak mesti di 1 juta, 2 juta. Insya Allah uang itu akan tetap aman. Jadi nanti ketika mau bertransaksi, ketika kita mau beli pupuk, sudah ada. Jadi uangnya yang isi kita sendiri ya, bukan dari pemerintah. Cuman pemerintah mengisi alokasinya. Nah, caranya kalau mau ngisi ya silakan, bagi mungkin ada petani-petani yang sudah sepuh yang kerepotan menggunakan kartu tani, bisa kok diisikan sama anaknya. Misalnya ditransfer dari bank lain bisa, atau dari nomor rekening anaknya. Misalnya anaknya sudah kerja di luar daerah atau apa, isikan saja, kasih saja nomor rekeningnya. Nanti biar anaknya yang transfer kalau misalnya bapak terlalu rumit untuk pengisian itu. Atau datang saja langsung ke agen-agen, bisa ke BRI langsung, bisa ke banknya langsung, bisa ke agen-agennya. Misalnya kalau di BRI ada Briling ya namanya, itu bisa, silahkan. Nah, ini yang ketiga ini saran saya mungkin agak
apa ya, agak berat untuk disampaikan, tapi akan lebih baik untuk menghindari berbagai hal ya. Nah, sarannya adalah lebih baik kartu tani itu dipegang sendiri oleh si petani. Jadi bukan berarti tidak percaya dengan pengurus, bukan berarti tidak percaya dengan orang lain, tapi kalau saya menyarankan bagi teman-teman petani, kartu tani itu dipegang sendiri. Ya. Nanti bertransaksi sendiri. Kalau misalnya ada kalimat bahwa kan menggunakan pupuk bersubsidi itu biasanya ada fee untuk, bukan fee ya, untuk kas kelompok ya. Untuk kas kelompok, nah bagaimana caranya? Sebenarnya untuk mendapatkan kas kelompok itu tidak hanya dengan penebusan pupuk, bisa juga menggunakan saprodi lainnya, misalnya insek, pembelian fungi, dan pembelian saprodi lainnya lah. Bisa pupuk, bisa apa? Bisa pupuk PPC maksud saya, atau pupuk jenis lainnya yang non subsidi. Jadi kalau cuma mau mendapatkan uang kas dari anggota kelompok ke kelompok tani, banyak cara. Tidak harus dengan menggunakan penembusan pupuk bersubsidi. Atau misalnya gini, dalam satu kelompok itu biasanya membagikan kelompok pupuk bersubsidi itu diutang sama petaninya. Bisa saja kan berupa uang tunai yang dihutangkan. Misalnya dalam satu kelompok kita punya uang banyak, terus kemudian per orangnya kita kasih uang 1 juta atau berapa untuk menebus sendiri-sendiri. Nah, silahkan di situ diatur keuangannya. Misalnya kasih 1 juta, kembalinya musim depan misalnya 1.100.000 atau 1.050.000 rupiah untuk kas kelompok, kan bisa gitu. Jadi nggak harus ditebus rame-rame gitu, nggak harus ditebus dalam satu kelompok, maksud saya begitu. Jadi itu ya, saya tekankan atau saya sarankan, sangat sarankan, ini kartu tani bisa dipegang sendiri-sendiri. Adapun nanti kalau KPLA ngomongnya ribet, harus colek satu-satu, harus gesek satu-satu. Biar apapun yang terjadi, sendiri-sendiri pun lakukan yang sama. Berkelompok pun akan dilakukan penggesekan itu satu-satu per orang. Jadi bukan alasan ya kalau gara-gara itu terus harus dipegang per orang. Sebenarnya bisa, boleh. Kalau si petani nggak percaya, kalau pembagiannya baik. Terkadang-kadang di posisi ini kan repot. Misalnya kartu dikumpul semua sama pengurus atau sama bapak angkat atau apapun itu, terus kemudian nanti pembagiannya nggak sesuai, nah, kan masalah. Karena sistemnya sekarang kan berbeda, sistem alokasinya berbeda, nggak kayak dulu. Dulu bisa berebut jatah. Nah sekarang kan sudah ditentukan alokasi per orangnya itu oleh admin kecamatan, berdasarkan alokasi dari kabupaten dan provinsi. Jadi berapa yang ada di kartu, insya Allah bisa ditebus semua oleh petani itu. Walaupun angkanya tidak seperti kemarin ya, misalnya tahun kemarin angkanya Korea bisa 250, sekarang kok tinggal 150. Nah itu sudah jadi mutlak, gitu. Sudah bisa ditebus mutlak gitu, karena sudah berdasarkan jumlah alokasi yang tersedia, bukan berdasarkan ERDKK atau bukan berdasarkan rencana, tapi sudah berdasarkan alokasi yang tersedia di daerah-daerah tersebut. Jadi sekali lagi saya tekankan, kartu tani pegang sendiri-sendiri supaya lebih aman. Oke ya, ini agak menyakitkan mungkin. Jadi itu ya, nanti mungkin kita bisa diskusi di lain waktu, bisa tempelkan komentar, nanti akan saya beri jawaban. Kalau misalnya bisa dijawab secara tertulis, akan saya jawab secara tertulis di kolom komentar. Tapi kalau misalnya terlalu ribet, mungkin saya perlu jelaskan menggunakan video, ya akan saya jelaskan dengan video. Nah terus kemudian bagi teman-teman admin alokasi, admin simluh, admin atau petani lah, silahkan di dalam deskripsi itu ada link, itu nanti bisa dipilih. Teman-teman bisa pilih apakah mau bergabung dalam grup, mau cari informasi-informasi lainnya, silahkan diklik. Bisa pilih angka saja,
Ya, pilih menu, terus pilih angka saja, bisa bergabung dalam grup, bisa download yang lainnya, silahkan. Silahkan klik yang ada dalam deskripsi supaya kita bisa berkomunikasi via WhatsApp ya, lebih mudah. Tapi jangan lupa di subscribe dulu ya. Ini channel baru ya, channelnya yang baru, kalau yang lama sudah ada masalah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPL Digital.